Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog seputar Sumbar dan kita masih melanjutkan pembahasan kita hari ini dan kita serahkan lanjut kepada Ustadz Safrijon. Baik, pertanyaannya itu tentang tahun ini sudah dipastikan tidak bisa berangkat, bagaimana dengan tahun depan? Nah, apakah sudah ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi ini, Ustadz? Ya, baik ya. Jadi tahun ini seperti sudah diberitakan ya, kita tidak jadi berangkat. Bagaimana tahun depan? Nah, ini tahun depan ini kan sesuatu yang mustahil, belum pasti ya. Kita menerawang gitu ya. Tetapi seperti sudah diketahui selama ini ya, bahwa haji ini itu tidak terhalang kecuali karena memang seperti kata beliau pada ungkapan tadi ya, terhalang oleh menjaga gitu, baik kesehatan maupun keselamatan jiwa. Jadi kalau kita lihat sejarah, haji ini tidak pernah terhalang sesungguhnya, karena dia adalah kewajiban dalam Islam yang memang harus gitu, wajib ya, dilaksanakan dan wajib difasilitasi gitu ya, oleh pemerintah Saudi dan juga masing-masing negara. Cuma tahun depan kita berdoa sajalah, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan jangan Allah ganti dengan wabah yang baru gitu ya. Memang Allah cabut sehingga kemudian jamaah kita termasuk masyarakat secara keseluruhan ya bisa melaksanakan ibadah secara optimal kembali, baik ibadah haji maupun ibadah-ibadah yang lain gitu. Harapan kita seperti itu. Jadi jawabannya mudah-mudahan gitu. Kalau dikatakan pasti, Arab Saudi pasti akan melayani karena itu sudah kewajibannya ya. Cuma kalau pandemi lagi atau berganti dengan musibah lain, maka kita berdoa aja. Nah, di sini bagi yang sudah terlanjur membayar nih Ustadz, nah apakah uangnya bisa dikembalikan atau dikhususkan saja untuk berangkat haji nih Ustadz? Nah, jadi ini istilahnya bukan terlanjur ya, bukan terlanjur. Memang jamaah haji ketika dia sudah keluar. Nah, setelah mendaftar ya, ini mendaftar ini sekitar tahun 2011 ini yang berangkat tahun ini, karena memang banyak sekali daftar tunggu kita ya. Jadi setelah mendaftar, lalu kemudian dia masuk ke Siskohat, sistem komputerisasi haji terpadu ya. Nanti setiap tahun sesuai dengan kota yang disediakan, itu nama-nama itu akan dikeluarkan oleh Siskohat. Jadi nama-nama itu nanti jamaah akan melakukan proses pelunasan. Jadi bukan terlanjur, memang dianjurkan gitu ya. Jadi jamaah yang sudah melunasi sesuai dengan ketetapan pemerintah ya, kemudian proses itu sudah dijalani. Jadi sudah melunasi, kemudian dokumen-dokumen juga sudah dipersiapkan. Lalu hari ini ketika terjadi pembatalan, maka uangnya itu yang sudah disetor ya, itu akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Satu badan di bawah Presiden, di luar Kementerian Agama ya. Dan dana itu akan dikelola, dana itu akan dimanfaatkan untuk ya, kepentingan yang sudah berdasarkan prinsip syariah. Nanti nilai manfaat itu akan dikembalikan kepada jamaah. Ada nilai manfaat ya, yang namanya uang kalau dikelola ada nilai manfaat kan, atau ada margin lah kalau istilah orang perbankan syariah ya. Nanti itu akan dibagi kepada jamaah dan itu sesuai dengan KMA 494 ya, 30 hari sebelum jamaah berangkat tahun depan, itu akan diberikan nilai manfaat. Tapi kalau kemudian jamaah memang memerlukan ya dana ini, maksudnya dana pelunasan ya, bukan dana yang di store awal ya, dan bukan dana setoran awal, itu boleh jamaah mengambil. Dan kalau mengambil pun kita memfasilitasi dari Kementerian Agama. Ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tingkat kabupaten ya akan memfasilitasi. Kemudian akan kita berikan usulan-usulan atau syarat yang diminta ya, diantaranya pertama bukti pelunasan itu, ya, lembaran bukti pelunasan ya, kemudian setoran lunas, kemudian yang kedua itu KTP, nah, KTP tentu penting ya, kemudian buku tabungan hajinya, lalu kemudian nanti nomor yang nanti bisa dihubungi. Jadi 4 itu saja nanti kita dari Kementerian Agama secara teknis akan memberikan pengusulan atau meneruskan ke Dirjen Haji ya, Direktoral Haji. Lalu nanti akan dari situ akan dilanjutkan ke BPKH. Dari BPKH nanti diperintahkan kepada bank penerima setoran ya, BPS BPIH atau BPS BP untuk transfer dana langsung ke jamaah. Nah, dan itu harinya ditentukan juga dalam KMA. Ya, jadi di kantor Kementerian Agama untuk sampai ke pusat itu cuma diberikan waktu 2 hari. Lalu kemudian dari Dirjen PHU Pusat
ke PKH, lalu diberikan waktu 3 hari, lalu dari bank ke jamaah itu diberikan waktu 2 hari. Jadi ada paling tidak 2 lagi ya. Jadi dari Ditjen PAU ke PKH itu ada 2 hari, dari PKH dari bank ke jamaah itu 2 hari. Jadi sekitar ada berapa hari itu ya, 9 hari nanti jamaah sudah menerima uangnya kembali. Nah seperti ini Ustadz, seandainya kalau diambil semuanya, apakah kalau itu diambil semua dibolehkan? batal, batal. tidak boleh. Berarti itu namanya pembatalan haji. Jadi tidak boleh diambil semua. Jadi yang diambil cuma pelunasan itu saja gitu ya. Oke, sekitar 8 jutaan lah. 8 gitu juta. ya. Oke, bagi yang sudah terlanjur membayar ini mudah-mudahan sudah terdengar nih ya Ustaz ya. Insya Allah ibu-ibu bapak-bapak mudah-mudahan aman hatinya gitu aman, kan. Ya, dananya aman insya Allah. Gitu ya. Nah jika diundur tahun depan nih Ustaz, aturannya bagaimana nih? Nah apakah otomatis berangkat atau ulang mendaftar dari awal lagi? Jadi ketika terjadi kebijakan pembatalan hari ini atau pengunduran ya, jadi ada beberapa hak jamaah ini. Nah, pertama seperti yang tadi, dia otomatis menjadi jamaah tahun depan. Otomatis ya. Nah, jadi tidak ulang lagi mendaftar, tidak ulang lagi layanan. Jadi layanan yang sudah kita laksanakan hari ini langsung otomatis nanti dilanjutkan saja lagi. Mana yang belum gitu ya, dilanjutkan nanti layanannya. Di antara layanan yang belum itu kita ke jamaah haji itu adalah bimbingan manasik. Bimbingan manasik terhadap jamaah itu belum. Ya. Nanti di tahun depan nanti kita berikan itu hak jamaah. Kemudian dia otomatis menjadi jamaah tahun depan. Apakah dananya diambil atau dipercaya kepada BPKH, dia tetap jadi jamaah. Jadi tidak usah ragu. Kan ada kemarin isu-isu kalau dananya diambil nanti ulang lagi gitu ya. Kalau dananya di situ nanti jadi jamaah tahun depan. Tidak, mau diambil dananya mau tidak itu tetap jadi jamaah tahun depan. Cuma harapan kita kepada masyarakat termasuk terutama yang jamaah haji ya, termasuk keluarga juga nih. Biarkan sajalah dana itu di BPKH. Pertama ada nilai manfaat. Ya, nilai manfaat dari uang itu nanti. Kemudian yang kedua, kita khawatir kalau diambil ini, walaupun boleh ya, nanti timbul malah was-was dari setan nanti, jangan-jangan uang ini dijadikan pula nanti beli motor second misalnya. Kan? Nanti datang cucunya gitu kan apa duit. Ya mohon maaf ya, bisa jadi karena memang setan itu kan dia tidak ingin orang pergi haji gitu kan. Jadi goda-goda nanti lain lagi gunanya gitu. Akhirnya ketika mau melunasi tahun depan, uang tak ada lagi kan. Akhirnya nggak jadi pergi haji kan. Jadi kita sarankan ke jamaah biarlah dikelola oleh BPKH dan itu akan aman insyaallah. Kemudian nanti ada nilai manfaat lagi. Nah, itu hak jamaah ya. Yang kedua itu di antara layanan yang sudah kita berikan yaitu kemarin paspor sudah kita kumpulkan. Itu untuk pemisahan atau untuk diberikan visa oleh Arab Saudi gitu kan. Kemarin sudah prosesnya sudah jalan ini. Karena memang kita kan sebenarnya kalau tidak ada hal yang pandemi kita udah terbang gitu ya. Maka kemudian paspor-paspornya nanti dikembalikan ke jemaah ya. Nah, sekarang sudah berada di kantor kembali di Kementerian Agama maksudnya. Nanti akan kita kembalikan ke jemaah sesuai dengan jadwalnya ya. Sehingga nanti paspor ini menjadi milik jemaah. Karena memang bisa jadi ada jemaah yang mau pergi umrah atau mau pergi lain gitu ya. Dia bisa memanfaatkan dokumennya gitu. Kemudian yang lainnya di antara hak jemaah selain daripada itu dia jamaah akan yang sudah diberikan kemarin seperti fasilitas diantaranya buku bimbingan manasik, nah itu tetap diberikan dan kemudian malah seperti kata beliau tadi bisa lebih menguatkan bimbingan manasiknya gitu atau belajar manasiknya gitu kan, ada waktu yang lebih cukup panjang gitu kan. Nah, itu telah diberikan dan ada yang belum diberikan memang dari Kementerian Agama, masih ada yang di kantor, nanti sambil jalan kita akan turun nih ke kecamatan-kecamatan untuk juga mendistribusikan buku ini gitu ya. Nah, jadi harapannya memang hak-hak jamaah yang telah dijamin atau telah diundangkan itu dalam KMH nanti kita akan maksimal memberikannya. Nah, di sini Ustaz, ada masyarakat
rindu serindu-rindunya ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, betul. Dan mereka yakin di tahun 2020 sebelum terjadinya Covid akan berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, ada timbul dalam rindu ini sakit yang luar biasa nih Ustadz. Oh iya, ada kekecewaan, depresi yang tadi ketika Kakak Menak sakit, atau door to door melakukan atau memberikan pengertian dan meyakinkan gitu kan Ustaz. Itu bagaimana tuh Ustaz? Kan ada beberapa masyarakat nih yang merasa dirinya bagaimana nih seharusnya gitu kan kalau bisa memperbaiki dirinya atau bagaimananya dia, yang penting dia harus pergi haji gitu. Itu bagaimana menekankan kebahagiaan atau memberikan keyakinan kembali nih Ustaz ketika rindu serindu-rindunya mengakibatkan mereka sakit gitu Ustaz. Sebenarnya jamaah yang sakit itu diantara haknya juga. Kalau sakit ya, kalau sakit ini kan tidak ada, kalau istilah orang awak tidak dapat di awak gitu ya. Sama juga hanya dengan musibah yang lain. Jadi kalau sakit ini ya, kalau dari segi teknis hak jamaah ini, kalau sakit yang memang tidak mungkin untuk berangkat ini ya, ini di sisi lain ya. Kalau jamaah ini memang tidak mungkin berangkat, itu sesuai dengan aturan, ya, dia bisa digantikan oleh keluarga, gitu kan. Cuma kaitan keluarga itu yang kandung, kalau suami, istri, orang tua, anak, saudara, yang kandung-kandung gitu ya. Nah, kalau tidak kandung nanti bermasalah pula gitu kan. Tentu, tapi bagi jamaah yang tadi risau hati, sudah rindu selama ini nggak berangkat, lalu hari ini dibatalkan, lalu kemudian sakit. Ini nanti keluarga nanti yang akan pergi hajinya gitu ya. Jadi porsinya diambil oleh keluarga. Lalu jamaah ini yang sedih tidak jadi berangkat, gimana sesungguhnya? Sebenarnya dalam Islam ya kita memberikan keyakinan kepada jamaah, dia sudah haji sebenarnya. Iya, sudah tetap. Ya, haji itu tidak mesti, mohon maaf ya, bagi yang uzur nih ya, haji itu tidak mesti ke Mekah gitu. Ya. Bagi orang yang sudah berniat kuat, bertekad kuat, sudah berniat, sudah mengambil porsi, sudah berproses sekarang, lalu karena sakit nggak jadi, sungguhnya di sisi Allah dia sudah haji. Dan ini yang kita berikan, ini tugas kita bersama ini ya, dan tugas kita semua media juga ya, agar kemudian kita memberikan penguatan rohani, kejiwaan ya kepada masyarakat bahwa, tapi ini berlaku buat yang uzur. Jangan yang tidak uzur pula nanti saya dah haji ini walaupun kayangan gitu, yang uzur gitu ya. Kemudian saya sampaikan kemudian juga penting mungkin bagi masyarakat, bagaimana, mohon maaf ya, Allah takdir meninggal. Meninggal gitu kan. Sama juga perlakuannya dengan sakit tadi. Kalau meninggal, itu otomatis nanti, bukan otomatis, tapi diurus ya. Ada keluarga yang bisa mengambil porsi itu. Jadi diambil nanti oleh keluarga kandung ya. Dan itu bisa berangkat tahun itu. Kita urus, kita bantu secara teknis. Tentu yang meninggal, bagaimana? Sudah dapat pahala. Walaupun tak jadi ke Mekah. Ya. Nah, bahwa sejarah seperti ini sudah sangat banyak dilukiskan oleh para ulama. Orang yang mestinya aja haji tapi keburu meninggal. Di masa Rasul juga ada. Ya Rasul, kata seorang pemuda, ibu saya mau pergi haji tapi keburu meninggal. Kata Rasul, hajikan dia. Gitu. Nah, jadi inilah kewajiban keluarga gitu ya. Nah, cuma keluarga yang akan menghajikan itu yang sudah haji pula gitu ya. Nah, maka yang diambil hanya porsinya, kecuali kalau sudah haji dia nanti bisa menghajikan orang-orang tercinta yang meninggal gitu ya. Tetapi harapan kita jangan jamaah ini jangan meninggal lah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Doa lagi gitu ya. Nah di sini Ustaz, apakah untuk tahun depan pemerintah Arab Saudi menambah kuota jemaah haji atau sama? Nah di sini justru akan ada pengurangan kah? Nah karena otomatis jumlah jemaah haji akan menumpuk di tahun depan. Ini bagaimana Ustaz? Jadi dia seperti apa nih istilahnya? Ada rumusnya gitu ya. Jadi kalau undur yang khas sekarang ini terundur, yang tahun depan juga terundur. Iya. Nah, sampai jadi bawah ya. apakah terjadi penambahan kota? Kita berharap mudah-mudahan. Ya. Cuma yang perlu dipahami oleh masyarakat, terus oleh jamaah ya, itu memang Saudi tempat lokus ibadah itu dilaksanakan memang terbatas. Jadi ketika ditambah pun itu sangat apa namanya, sempit gitu ya. Jadi total jamaah ini kan sudah diatur sesungguhnya oleh OKI ya, kesepakatan OKI ya, negara Islam, bahwa 1/1000 penduduk Muslim. Jadi ketika kita kemarin Sumatera Barat 4.000,
613 ya total ya. Nah, itu sudah sesuai dengan kuota ketetapan UKI. Termasuk dari 4.613 total itu jamaah kita 269. Jadi kalau ditambah sebenarnya Saudi bisa saja menambah. Ya seperti tahun dulu ditambah 10.000 untuk jamaah Indonesia kan, alhamdulillah. Kita berharap mudah-mudahan bertambah gitu. Tapi kecenderungannya mungkin tetap. Ya. Kalau Saudi menambah alhamdulillah. Kita berdoa juga gitu ya. Amin. Tapi akan mengurangi saya pikir tidak. Kecuali pandemi lagi gitu ya. Atau ada musibah lain bisa jadi seperti dulu ada rehab Masjidil Haram ya. Tempat-tempat tawaf, lalu kemudian dikurangi 20%. Nah, itu kan bisa saja. Tapi kalau kemudian melihat situasi dan keadaan ya mungkin bertambah mudah-mudahan. Tapi kalau dikurangi insyaallah tidak gitu ya. Nah, kalau di sini kalau ibadah umrohnya bagaimana nih, Ustaz? Kalau ibadah umroh ini kan sesungguhnya hampir sama perlakuannya dengan haji. Kalau umroh yang dikelola oleh Kementerian Agama itu umroh yang bersamaan dengan haji. Ya. Kemudian memang umroh yang dilaksanakan dibantu oleh kawan-kawan travel ini sifatnya Kementerian Agama mengawasi, ya mengawasi atau melakukan pembinaan juga monitoring ya. Dan itu umroh juga sama ketika pandemi tentu umroh juga ikut kena gitu. Tetapi harapannya mudah-mudahan ya pandemi ini terus menurun atau kalau istilah orang melandai atau mudah-mudahan habis ya. Kita berharap mudah-mudahan pemerintah Saudi juga belum membuka akses juga. Tetapi mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan ibadah umroh sudah bisa dilaksanakan gitu. Maka kalau jamaah haji tahun depan ingin umroh, ya kalau dia punya dana ya, sesungguhnya bisa. Nah, sekaligus untuk mengenal Medan gitu ya, bagi yang belum ya, Marifatul Medan gitu, mengenal situasi Saudi, tambah kemudian memantapkan ibadah nanti. Jadi ketika ibadah umroh dilaksanakan, nanti pergi haji, itu akan lebih mantap lagi. Ya. Mantap, jadi biasa. Kita dengar-dengar sajalah, mudah-mudahan pandemi ini berlalu, lalu bisa umroh segera gitu. Harapan kita akhir-akhir tahun ini untuk bisa umroh ya. Amin, ya mudah-mudahan gitu ya. Karena kerinduan masyarakat ya termasuk ya kita yang sudah pergi pun masih rindu ya Pak kepalanya. Masih rindu kita. Pengantar itu ya, rindu kita untuk kembali ke sana begitu ya. Nah, di sini Bapak sedikit nih ada memberikan motivasi dan semangat untuk masyarakat yang lagi kecewa, lagi sedih, lagi hambar hati beliau gitu. Betul. Ketika cinta beliau terputus sebentar gitu kan. Nah, itu silakan Pak untuk memberikan semangat kepada masyarakat yang tidak jadi berangkat haji. Ya, baik ya. Untuk itu kami Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 5 Purwakarta umumnya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten 5 Purwakarta, khususnya jamaah haji yang terdaftar, yang rencana mau berangkat tahun ini. Perlu kita ketahui musibah ini bukan kehendak kita. Ini jelas adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia dalam tahun ini. Sekalipun bagi pemerintah Republik Indonesia keputusan ini amat berat dan sulit sekali. Tetapi Bapak dan Ibu yakinlah untuk saat ini, untuk zaman ini, untuk masa pandemi COVID-19 ini, keputusan pemerintah ini keputusan yang terbaik, keputusan yang terbijak untuk menyelamatkan umat, untuk menyelamatkan jamaah dari pandemi COVID-19 ini. Agar dengan cara yang demikian berarti umat Islam seluruh dunia bersungguh-sungguh berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Insya Allah niat baik dan pengorbanan ibu-ibu yang telah mendapatkan porsi untuk berangkat tahun ini, insya Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kasih penyelenggaraan haji dan umrah tadi sudah terdaftar, sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai jemaahnya, sebagai tamunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ibu dan bapak masih diberi oleh Allah kesempatan untuk mematangkan diri, mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar sempurna, agar
hajinya mabrur wal mabrurah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya silakan Ustaz untuk memberikan semangat kepada masyarakat kita yang lagi nih menunggu detik-detik rindunya tercapai. Jadi keberangkatan jamaah terundur itu hanya soal waktu. Tapi yang paling penting bagi jamaah sesungguhnya adalah bagi kita juga semua ya. Haji adalah kita bertamu ke rumah Allah ya, atau bertamu ya, menuju negeri yang Allah sebut negeri haram ya, negeri yang maka sesungguhnya jamaah ya, sebenarnya risau tidak jadi berangkat itu ya gimana ya. Tetapi justru menurut saya yang lebih dirisaukan itu adalah risau kita jangan-jangan kita tidak diterima oleh Allah sebagai tamunya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang ke Mekah itu diterima oleh Allah sebagai tamunya. Ya. Maka kemudian kalau itu kita risaukan, itu jauh lebih penting menurut saya. Jadi risau kita, apakah tahun ini memang tidak jadi berangkat? Ini penyebab gitu. Tahun depan, apakah bukan persoalan berangkat atau tidak berangkat saja ini, tapi persoalan apakah saya diterima oleh Allah sebagai tamunya. Sehingga rasa ini mendorong kita untuk mempersiapkan diri. Sebab kalau kita tidak diterima oleh Allah sebagai tamunya, ngapain kita ke sana? Ya. Nah, lalu kita berharap di masa yang tersisa ini, kurang lebih 1 tahun ini, mari kita perkuat. Yang pertama adalah untuk kita bisa diterima oleh Allah sebagai tamunya, kita persiapkan bekal kita. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk haji, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, ini waktu Allah berikan ini untuk ya bagaimana kita meningkatkan atau membekali diri dengan ketakwaan. Kemudian membekali diri dengan ilmu. Membekali diri dengan bimbingan ibadahnya sendiri gitu ya. Sehingga kemudian termasuk juga, mohon maaf ya, kita datang dengan harta yang bersih lah, halal dalam tanda kutip ya, jangan sampai kemudian harta kotor. Ada 1 tahun waktu kita untuk bersih-bersih ya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian nanti ketika kita bertamu ke negeri di mana Allah menyebut negeri itu adalah negeri yang diberkahi, mudah-mudahan kita diterima. Lalu kalau Allah terima, inilah sesuatu yang akan lebih membahagiakan. Jadi bahagia kita ke Mekah, tapi lebih bahagia lagi kalau kita sebagai tamu disenangkan oleh Allah di sana gitu ya. Dan saya pikir itu jauh lebih penting oleh jamaah agar kemudian di waktu yang tersisa ini kita lebih mempersiapkan diri. Ya, saya ingin menjadi tamu Engkau wahai Allah dan terima saya nanti sebagai tamu. Ya, saya pikir itu ya. Wah, subhanallah, masya Allah sekali, luar biasa dialog kita hari ini nih Ustadz sama Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan masyarakat kita memahami dan merasa puas. Kesedihan-kesedihan insya Allah sudah terjawab sudah. Nah, demikian dialog seputar Sumbar kita hari ini pemirsa, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.